Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kendur banget sih. Bu, Pak, jawab salam hukumnya. Kalau nggak jawab, mau kena dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keras harus dipanteng, ada keras harus disuruh. Kalau jawab salam yang pahalanya besar tak usah disuruh, penuh dengan ikhlas karena Allah, insya Allah itu namanya salam yang baik. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah ganjil, suka barang ganjil. Maka dari itu saya ingin mengganjilkan salam sesuai dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para alim ulama dan para asatiz serta tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang sangat saya hormati, dan tak lupa pula segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj yang saya cintai. Dalam kesempatan yang berharga dan di tempat yang mulia ini, tentunya mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra dan Mi'raj. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhinal kiram, al-habib Quraisy yang saya muliakan, peristiwa tentang masalah Isra Mi'raj adalah merupakan hal yang sangat membuat manusia menjadi kagum. Betapa tidak, karena apa yang terkandung dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata subhanallazi. Ini kalimat ta'ajub, menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Maha Suci yang telah memberangkatkan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedikit saya masih teringat suasana Masjidil Aqsa. Kalau dulu zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu rapi dan indahnya, karena di sana tidak ada penjagaan secara super ketat oleh orang-orang Yahudi dengan senjata yang sangat lengkap. Tapi coba sekarang kita lihat ke sana. Al-Faqir waktu datang ke Masjidil Aqsa disambut oleh orang-orang Yahudi dengan senjata yang sangat lengkap dan mengerikan. Setiap pintu gerbang di sana ada penjaga orang Yahudi, beberapa orang baik, laki-laki maupun perempuan. Nah, di saat kita masuk wilayah yaitu
Palestina kurang lebih 3 hektar dia punya tanah luas. Di sana ada 3 masjid. Yang pertama masjid yang berwarna hitam di depan, kemudian warna kuning di belakang, dan sebelah kanan kurang lebih 500 meter di situ ada sebut Masjid Buraq. Nah, sejarah ini saya ingin ungkapkan karena ketika saya sampai ke sana melihat tentang masalah peristiwa Isra Mi'raj, diimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada diabadikan sebagai momen bahwasanya ketika Rasulullah melangkah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 sampai ke dialog dengan Allah, itu oleh Allah diabadikan sampai ada yaitu satu tanah yang disebut dengan batu terapung. Di sana Rasulullah dengan para malaikat sholat berjamaah yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di belakang mihrab Rasulullah di situ ada sebuah tempat singgahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak habis pikir bagaimana cara merenggangkan tanah yang tadinya rapat menjadi renggang. Kurang lebih 2 meter tingginya antara bawah dengan atas, padahal tak ada satupun yang bisa mengangkat tanah dari bawah sampai terapung seperti itu. Inilah kekuasaan Allah. Makanya ketika al-fakir masuk salat teringat dengan Rasulullah dengan para malaikat sholat di Masjidil Aqsa tersebut. Nah, sehingga setelah kita mendengar dan membaca sejarah bagaimana Rasulullah sebelum diberangkatkan ke langit dikawal oleh malaikat, sampai-sampai aneh bawa hijab dari mu'alim karena baca di tempat duduknya Rasulullah, istirahatnya Rasulullah, saking asiknya baca hijab ijazah dari mu'alim sampai saya terlupakan saking enaknya duduk di tempat Rasulullah. Begitu pulang ke hotel ternyata terlupakan itu hijab. Begitu jam 2 malam saya berangkat lagi dengan istri dan rombongan, ternyata itu buku sudah hilang. Saya tanya sama orang sana, penjaga-penjaga Masjidil Aqsa, ternyata mereka satu pun tidak menemukan tentang hijab. Rupanya Allah tidak menginginkan bahwa hijab itu selalu kubawa kemanapun ke negara mau saya bawa. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi Masjidil Aqsa sekarang yang terancam? Bahkan menurut orang-orang Palestina, seandainya ini tembok ratapan, karena persis ini Masjidil Haram ditutup dengan tembok ratapan tempat memohonnya orang-orang Yahudi kepada para dewa. Jadi di bata-bata yang renggang, kalau mereka memohon pada para dewa, mereka menulis dalam secari kertas, kemudian diselipkan di tengah-tengah bata tersebut, kemudian mereka merengek menangis minta kepada para dewa. Nah, seandainya nih Amerika mengizinkan tembok untuk dijebol oleh Yahudi, maka habis cerita Masjidil Aqsa. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun Masjidil Aqsa tetap utuh. Yang hebatnya lagi, orang-orang Palestina enggak pernah habis walaupun dibombardir oleh mereka Yahudi. Inilah kebesaran Allah. Ya, makanya tinggal kita peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak apa sih? Yang ingin saya tarik kesimpulan dengan ayat linuriyahu min ayatina, menyambung cerita Al-Habib tadi bahwa Allah mengmi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjalankan di waktu malam untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat banyak, namun Tuan Guru kita sudah datang. Saking banyaknya nggak sempat dibahas. Saking banyaknya. Maka dari itu kepada jamaah rahimakumullah, Tuan Guru kita baru saja beliau sampai. Apakah lanjut saya bicara atau harus turun dari mimbar? Bu, Pak, lanjut apa?
Ya udah. Langsung naik aja. Dan duduk. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Karena tuan guru kita masih ada acara lagi, sehingga beliau langsung saja kita izinkan untuk naik ke mimbar menyampaikan tentang risalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Atas nama Al-Fakir tentunya ingin cerita tentang linurahu min ayatina, tapi sayang demi sayang waktu yang tidak ada. Oleh karena itu kepada tuan guru kita, falyatafadhal masykur. صلوا على محمد. Satu lagi masih nungguin. Di mana? Di Mabur. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan acara yang kita adakan ini mendapatkan barokah, mendapatkan redha, mendapatkan manfaat untuk kita semua, menguatkan iman kita, menjadikan istiqomah ibadah kita, menjadikan bagus akhlak kita, untuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar mendapat mahabbatullah wa rasulih. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa jahil Fatihah iftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa maghfiratika wa ridwanika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wafid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wanzil alaina min barakatik walbisna libasafika wa afiyatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati laha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana idza aradta biqaumin fitnatan wa tawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqribuna bika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.